Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan seri diskusi kita terkait dengan kajian keuangan daerah. Pada sesi ketiga ini saya akan membahas dengan tema manajemen pendapatan daerah. Tema manajemen pendapatan daerah ini akan saya bahas di dalam dua sesi. Sesi yang pertama akan membahas secara umum, sesi berikutnya akan membahas terkait dengan estimasi pendapatan, lebih kepada pembahasan metode dan teknik bagaimana menghitung potensi pendapatan daerah. Nah, pada kali ini kita akan membicara tentang manajemen pendapatan daerah secara umum. Ada tiga pilar penting untuk menciptakan atau untuk menopang manajemen keuangan sektor publik yang baik. Yang pertama manajemen pendapatan, yang kedua manajemen biaya, yang ketiga manajemen pembiayaan. Bagi praktisi, pengamat, aktivis, dan masyarakat secara umum penting untuk mengetahui manajemen pendapatan secara utuh, karena pendapatan daerah ini sangat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah, jalannya roda pemerintahan daerah, dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah dituntut untuk mampu menemukan, menciptakan, dan mengembangkan potensi pendapatan secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini seperti yang disampaikan oleh Osborne dan Gebler, bahwa pemerintah daerah itu dituntut untuk tidak sekedar bisa membelanjakan anggaran pemerintah, tapi juga bisa mengelola pendapatan daerah. Gebler menyebut sebagai upaya untuk mewirausahakan birokrasi. Mewirausahakan birokrasi itu salah satunya ditandai dengan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya pendapatan secara kreatif dan inovatif, kemudian mengembangkan potensi ekonomi secara efektif dan efisien. Dalam manajemen pendapatan daerah itu ada 5 siklus. Siklus yang pertama itu adalah identifikasi pendapatan, mencakup penghitungan basis pendapatan. Yang kedua, penetapan atau pendataan objek, subjek, dan wajib pajak serta retribusi. Yang ketiga, menghitung potensi masing-masing sumber pendapatan. Siklus yang kedua itu disebut administrasi pendapatan. Ini penting sebagai bahan ketika melakukan siklus yang ketiga, yaitu koleksi pendapatan. Di dalam siklus administrasi pendapatan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, penentuan dan penetapan wajib pajak dan retribusi. Yang kedua, penetapan NPWP daerah atau nomor pokok wajib pajak daerah, dan penetapan nomor pokok wajib retribusi daerah. Yang ketiga, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat keterangan retribusi. Sementara siklus yang ketiga adalah koleksi pendapatan. Koleksi pendapatan ini mencakup penagihan dan pengumpulan atau penarikan pendapatan pemerintah daerah. Ada 3 sistem biasanya yang dilakukan dalam koleksi pendapatan ini. Yang pertama yang disebut dengan official assessment system, yaitu pemerintah menghitung lalu kemudian menagih besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Yang kedua yang disebut dengan self assessment system, yaitu wajib pajak menghitung lalu kemudian membayarkan sejumlah nilai yang harus ia bayarkan kepada pemerintah. Yang ketiga adalah joint collection. Joint collection ini pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak ketiga, lalu kemudian pihak ketiga itu menghitung dan menagih besaran jumlah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Contohnya, pemerintah daerah bekerja sama dengan PLN untuk penagihan pajak penerangan jalan umum. Siklus yang keempat adalah akuntansi dan akuntansi pendapatan. Akuntansi pendapatan ini menjadi sangat penting, terutama dalam hal pengumpulan pendapatan dalam rekening kas umum daerah. Yang kedua, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah. Yang ketiga, pelaporan pendapatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Dan siklus yang ketiga dalam manajemen pendapatan ini adalah penentuan jumlah alokasi pendapatan untuk pengeluaran belanja daerah, meliputi belanja operasi dan belanja modal. Kira-kira di dalam siklus alokasi ini kita bisa membaca seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan publik, untuk kepentingan aparat, dan juga untuk alokasi pembiayaan daerah. Itu 5 siklus yang biasa kita jumpai di dalam tata kelola atau manajemen pendapatan daerah. Selanjutnya pertanyaannya, dari mana sumber pendapatan daerah itu? Jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sektor publik ini dalam menghitung sumber pendapatan dan potensi pendapatannya itu jauh lebih pasti dan terprediksi dengan baik. Kenapa? Karena sumber-sumber pendapatan yang akan diperoleh oleh pemerintah daerah itu sudah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan daerah dan memiliki sifatnya terikat dan punya memiliki sifat memaksa. Jadi bisa dihitung seberapa potensi pendapatan yang akan diperoleh pada tahunnya, anggaran yang akan datang itu berdasarkan ketentuan peraturan undangan yang sudah ditetapkan itu. Beda dengan sektor bisnis. Kalau dalam sektor bisnis itu pendapatan cenderung fluktuatif karena berpengaruh terhadap dinamika pasar dan besar kemungkinan terjadinya turbulensi dan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya. Oleh karena itulah maka dalam proses perencanaan penganggaran cenderung menetapkan rencana pendapatan itu dalam angka-angka yang sudah terprediksi secara akurat, sehingga jarang sekali melenceng dalam jumlah atau angka yang sangat tinggi. Kalau ada selisih pasti angkanya di bawah 5%. Nah, di dalam sumber pendapatan daerah itu ada 4 secara umum. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, ada transfer pemerintah pusat, ada transfer antar daerah, dan ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, kemudian bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, yang keempat lain-lain PAD yang sah. Transfer pemerintah pusat itu terdiri dari 5 item. Yang pertama itu adalah dana perimbangan. Dana perimbangan ini ada 2. Yang pertama dana transfer umum meliputi DBH dan DAU. Yang kedua dana transfer khusus meliputi DAK fisik dan DAK non fisik. Yang kedua yang termasuk pada dana transfer pemerintah pusat itu adalah dana insentif daerah. Yang ketiga dana otonomi khusus. Yang keempat dana keistimewaan, dan kelima dana desa. Dana insentif daerah hanya diterima oleh daerah-daerah yang memenuhi kriteria. Biasanya daerah yang memiliki prestasi dalam pengelolaan daerah sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara dana otonomi khusus hanya diperoleh oleh daerah-daerah yang memiliki kekhususan otonomi. Sementara dana keistimewaan itu diperoleh oleh daerah yang memiliki keistimewaan tertentu. Sementara dana transfer antar daerah itu meliputi pendapatan bagi hasil, yang kedua adalah bantuan keuangan. Dan yang keempat, sumber pendapatan daerah ini adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi dana hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa itu pendapatan asli daerah? Pendapatan asli daerah itu ya pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak boleh memungut PAD, tidak ada dasar hukumnya yaitu perda, dan tidak boleh penetapan perda tentang objek-objek penghasilan untuk PAD itu tidak ada dasar hukumnya di dalam undang-undang. Khusus untuk pajak dan retribusi daerah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang pertama, pendapatan asli daerah itu tadi saya sampaikan adalah pajak daerah. Pajak daerah ini adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. Yang selanjutnya kalau kita memahami pajak daerah itu, iuran wajib
yang dibayarkan oleh masyarakat atau orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang. Artinya pada saat membayar tidak langsung mendapatkan imbalan dari iuran pajak itu. Sifatnya dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, dan nanti setelah iuran pajak itu terkumpul dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sederhananya pajak itu seperti itu. Jenis-jenis pajak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ada yang pajak provinsi, ada pajak pemerintah daerah kabupaten kota. Pajak pemerintah provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan motor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral, bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak PBB, pajak BPHTB, dan yang terakhir adalah pajak penerangan jalan. Yang kedua, sumber pendapatan asli daerah itu adalah retribusi. Retribusi itu berbeda dengan pajak. Kalau retribusi itu pungutan daerah yang pembayarannya atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi kalau retribusi, dia mendapatkan jasa secara langsung dari pemerintah, apakah itu jasa umum atau jasa usaha. Ada 3 ciri-ciri retribusi daerah. Pertama, retribusi itu dipungut oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Yang kedua, terdapat jasa balik atau kontraprestasi langsung yang dapat ditunjuk. Yang ketiga, retribusi dikenakan kepada siapa saja, baik orang pribadi maupun badan yang merasakan atau memperoleh manfaat yang disediakan oleh daerah. Retribusi ada 2. Ada retribusi jasa umum, ada retribusi jasa usaha. Retribusi jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan retribusi pelayanan persampahan. Sementara retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, dan retribusi pelayanan ke pelabuhan. Yang ketiga, sumber PAD itu adalah bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan. Yang dimaksud dengan bagian laba ini adalah penerimaan atau pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Apa misalnya? Misalnya pembagian laba atas penyertaan modal terhadap BUMD, pembagian laba atas penyertaan modal terhadap BUMN, pembagian laba atas penyertaan modal terhadap perusahaan swasta. Yang keempat, sumber dari PAD ini adalah lain-lain PAD yang sah. Yang termasuk pada lain-lain PAD yang sah ini adalah yaitu pendapatan lain-lain yang bersumber dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan BLUD, itu termasuk pada kategori lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? Ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, intensifikasi. Intensifikasi ini adalah upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada atau diintensifikasikan. Yang kedua, ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak. Yang ketiga, peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, peningkatan kualitas pelayanan perizinan itu akan mendorong banyak investor yang masuk ke daerah itu, dan itu akan sangat bermanfaat dalam peningkatan PAD melalui tadi retribusi jasa usaha.
Selanjutnya ada beberapa prinsip dasar dalam manajemen penerimaan daerah. Kita pahami bersama bahwa manajemen penerimaan daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan Pemda dalam mengelola potensi fiskal. Apa itu potensi fiskal daerah? Potensi fiskal itu merupakan kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan yang sah. 4 prinsip dasar, diantaranya 1, perluasan basis penerimaan. Perluasan basis penerimaan ini merupakan memperluas sumber penerimaan dengan cara 1, mengidentifikasi pembayar pajak, retribusi, dan menjaring wajib pajak atau retribusi baru. Yang kedua, mengevaluasi tarif pajak dan retribusi. Yang ketiga, meningkatkan basis data dan objek pajak serta retribusi. Yang keempat, melakukan penilaian kembali atas objek pajak dan retribusi. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah pengendalian atas kebocoran pendapatan. Untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan, Pemda dituntut harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak, penggelapan pajak, pungutan liar, atau korupsi yang dilakukan oleh petugas. Ada 4 langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian kebocoran pendapatan ini. Yang pertama, melakukan audit secara rutin atau insidental. Yang kedua, memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah. Yang ketiga, memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan memberikan sanksi kepada yang nakal terhadap pajak atau retribusi. Yang keempat, meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pajak. Prinsip yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Di antaranya dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana. Yang kedua, mengurangi biaya pemungutan pendapatan. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Prinsip yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Pertama, adanya dukungan teknologi informasi untuk membangun sistem informasi manajemen pendapatan daerah. Yang kedua, adanya staf yang memiliki kompetensi, keahlian yang memadai. Dan yang ketiga, tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola pendapatan. Teman-teman yang berbahagia, manajemen pendapatan daerah ini pada akhirnya kemudian menggambarkan seberapa besar PAD yang bisa dihimpun, yang bisa digali dan dikelola oleh pemerintah daerah, dan besaran PAD yang berhasil digali, dihimpun, dan diterima oleh pemerintah daerah itu nanti akan menggambarkan terkait dengan kemandirian fiskal daerah. Kita paham betul bahwa tujuan dari desentralisasi fiskal itu untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah ini erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah menghasilkan PAD, semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, prioritas, dan pembangunan daerah. Tapi ingat, meski kita ditantang, dituntut untuk menggali PAD sebesar-besarnya, tetap saja dalam penentuan sumber-sumber pendapatan asli daerah harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, ada hasil penelitian yang menarik terkait dengan analisis pendapatan asli daerah di kabupaten kota se-Jawa Barat. Ini dilakukan oleh Dea Virgianis dan Dewi Asih Haryanti. Hasil penelitiannya dipublikasikan secara umum di media online dan saya sudah ambil ini. Ini menarik karena menggambarkan terkait dengan kemandirian fiskal yang ada di daerah-daerah yang ada di Jawa Barat. Saya akan cek ya, akan bagi kepada teman-teman hasilnya, hasil penelitiannya. Yang pertama, menurut Permendagri nomor 19 tahun 2020, cara menghitung rasio kemandirian daerah itu dengan cara membagi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah lalu dikali 100%.
Lalu kemudian Badan Litbang Depdagri bekerja sama dengan Visipol UGM itu membuat kriteria rasio kemandirian. Rasio kemandirian 0% sampai 25% itu kategori rendah sekali dan pola hubungan daerah dengan pusatnya bersifat instruktif. 25,1% sampai 50% kategori rendah dan pola hubungannya itu konsultatif. 50,1 sampai 75% kriterianya sedang, pola hubungannya partisipatif. 75,1 sampai 100% kriterianya tinggi, pola hubungannya itu delegatif. Ini hasil penelitiannya menarik, bahwa di Jawa Barat dari rentang waktu 2014 sampai 2018 yang memiliki tingkat kemandirian paling tinggi itu tidak ada yang mampu melewati angka 50%. Hanya ada beberapa kabupaten kota yang menyentuh angka 43% atau 40%. Di antaranya Kota Bandung 43%, kemudian Kota Bekasi 41%, kemudian Kabupaten Bekasi 40%, selebihnya itu di bawah 40%. Sementara kabupaten kita Cianjur itu pada terakhir tahun 2014 itu 16%, 2015 itu 14%, 2017 14%, 2018 14%. Kalau 14% berarti rasio kemandiriannya itu masuk pada kategori rendah sekali dan pola hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bersifat instruktif. Teman-teman yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, diskusi kali ini saya pikir cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk mendalami terkait dengan keuangan daerah, saya akan melanjutkan pada sesi berikutnya untuk melakukan diskusi terhadap tema estimasi pendapatan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.